Oke, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana tahapan penyusunan IEP itu Bapak Ibu ya? Kita lihat. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan ya, yaitu melalui asesmen dan observasi ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya Bapak Ibu sebelum awal semester ataupun pergantian KD ya, KIKD ataupun apalagi tujuan pembelajaran ya, Bapak Ibu harus melakukan namanya asesmen kognitif ya. Kalau asesmen diagnostik kan bersama guru BK ya, berkolaborasi ya. Kalau asesmen kognitif berarti kita ya sesuai dengan mapel kita. Harus ada asesmen awal. Jadi kita tahu bagaimana kemampuan awal peserta didik itu dalam menerima pembelajaran ya. Bisa dengan observasi dan juga melalui tulisan ya. Lalu harus ada Bapak Ibu ya diskusi dengan tim. Jadi harus melibatkan guru ya, orang tua, psikolog dan juga pihak terkait ya. Selanjutnya tahapannya perencanaan tujuan, harus menyusun target sesuai kemampuan siswa dan implementasi ya. Kalau implementasinya tentu bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas ya. Lalu evaluasi, kita evaluasilah kemajuan siswa secara berkala ya Bapak Ibu. Minat dan gaya belajar siswa ya Bapak Ibu. Kalau prinsip-prinsip utamanya Bapak Ibu ya, ada fokus pada peserta didik ya. Jadi pembelajaran itu berpusat pada kebutuhan individu siswa. Nanti saya berikan contoh modulnya Bapak Ibu ya, karena memang saya juga baru lulus PPG ya. Nanti saya berikan contoh modul pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi bukan pendekatan seragam atau untuk semua, tapi pembelajaran itu berpusat pada kebutuhan siswa ya. Lalu fleksibilitas ya, guru harus fleksibel juga dalam pendekatan dan strategi untuk menyesuaikan pembelajaran ya Bapak Ibu. Lalu harus ada di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu harus ada asesmen berkelanjutan ya. Jadi ada asesmen sebelum ya, artinya melibatkan asesmen sebelum ini, asesmen awal kalau selama ini ya, kalau selama kita saat dia berdiskusi kita nilai ya, saat dia presentasi kita nilai, saat dia bekerja di dalam kelompok kita nilai juga, dan setelah pembelajaran ya, ini bisa sebagai post testnya nanti ya Bapak Ibu ya, untuk memahami kemajuan siswa ya Bapak Ibu. Lalu keadilan bukan kesejahteraan, memberikan apa yang dibutuhkan siswa, bukan memperlakukan semua siswa sama. Jadi kalau di PPG dulu ya Bapak Ibu ya, kami kuliah dulu ya bulan November juga waktu itu tahun 2024 tahun kemarin ya. Jadi ada namanya pendekatan-pendekatan yang disarankan oleh yang prinsip-prinsip diferensiasi ya. Ada pendekatan TARL ya. Kalau TARL itu boleh Bapak Ibu ya menggabungkan siswa-siswa kita yang mahir sama mahir ya, yang sedang kemampuannya sama sedang, yang belum mahir sama belum mahir. Nanti saat proses pembelajaran yang mahir ini kita berikan nanti LKPD ya, terdapat soal-soal yang tingkatnya mungkin C5 C4 ya, C4 sampai C6 ya. Mungkin kalau yang sedang-sedang mungkin C2 sampai C4. Kalau yang belum mahir tentu mungkin C1 sampai C3. Seperti itu ya. Itu TARL ya, pendekatan TARL ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau pembelajaran diferensiasi boleh juga sesuaikan dengan kelompok kemampuannya, berdasarkan kemampuan ataupun dengan gaya belajarnya, ataupun mungkin tidak sesuai dengan keduanya juga boleh ya, sesuaikan dengan kebutuhan siswanya ya Bapak Ibu. Lalu kolaborasi ya, guru bekerja sama dengan siswa dan orang tua untuk memahami kebutuhan Bapak Ibu, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa ya. Ini dia Bapak Ibu ya. Contohnya materi bacaan yang disesuaikan untuk pembaca awal atau yang mahir. Itu kata saya ya, TARL ya. Saya lupa pula kepanjangannya ya, karena sudah lama nggak PPG ya. Right skill ya, lupa saya apa kemarin apanya ya. Jadi kalau isi ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau produk ini ya. Jadi saya lihatkan kepada Bapak Ibu ya sebelum kita jelaskan ini ya. Atau kita jelaskan dulu ya, saya melihatkan nanti contoh modul ajarnya ya. Lalu diferensiasi proses, menyesuaikan metode pengajaran ya. Contohnya siswa visual diberi diagram, kalau siswa kinestetik diberi kegiatan eksperimen ya. Kalau siswa yang audio kita berikan video ya. Diferensiasi produk, menyesuaikan hasil yang diharapkan dari siswa. Ya, teaching at direct level. Aduh, lupa saya. Itulah Bu Ana ya, karena banyak pikiran ya, lupa saya pakai panjangannya ya. Ya, teaching at direct level. Mantap, terima kasih ya. Oke.
Lalu yang ketiga Bapak Ibu, diferensiasi produk ya, menyesuaikan hasil yang diharapkan dari siswa ya. Contohnya memilih antara membuat poster atau esai ya, ataupun nanti kalau kami yang fisika itu membuat alat biasanya ya, alat-alat dari barang-barang bekas ya, alat-alat fisika ya. Lalu diferensiasi lingkungan, menyesuaikan suasana belajar, yaitu contoh suasana kelas yang tenang untuk siswa membutuhkan konsentrasi ya. Jadi Bapak Ibu, kita lihat sedikit ya Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa contoh modul kami ya, modul ajar kami yang saat PPG waktu itu alhamdulillah sudah lulus Bapak Ibu ya. Di sini bisa Bapak Ibu lihat ya. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di sini ya. Nah, jadi ini tentang yang IPA kemarin tuh ya, modul ajar kinematika GLBB ya. Nah, ini waktu kita PPG ya Bapak Ibu ya. Jadi awalnya Bapak Ibu kita berikan asesmen awal ya Bapak Ibu ya. Lalu sesuai dengan profil belajar ya, lalu kita kelompokkan. Kalau dulu masih bisa mengelompokkan ya Bapak Ibu ya. Jadi tergantung buku saja Bapak Ibu. Katanya ada yang nggak boleh mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar lagi. Separuh ada juga. Jadi itu sesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan peserta didik kita saja Bapak Ibu ya. Sewaktu itu kami masih bisa ya mengelompokkan siswa menurut gaya belajarnya. Ada visual, auditory, dan kinestetik. Nah, kalau diferensiasi kontennya Bapak Ibu ya, kalau visual itu Oke, silahkan Bapak Ibu. Dalam satu kelas terdapat siswa dengan gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik ya. Untuk memastikan semua siswa memahami materi, guru sebaiknya silahkan dijawab 35 detik dari sekarang. Oke, rata-rata C berarti udah paham semuanya ya. Berarti Bapak Ibu gurunya sudah alumni yang banyak nih ya. Kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Yuhu. C. Penggunaan metode yang bervariasi sesuai gaya belajar siswa adalah inti dari diferensiasi learning. Ya, Bu Nur Kalisa ya, silakan selamat bergabung ya Bu Nur ya. Sekarang kita belajar tentang kisi-kisi teknis guru ya, yaitu poin nomor 16 ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang administrasi perkantoran mungkin juga di sini ya, silakan sudah kami buka juga soal-soal yang terbaru, boleh diorder ya kalau Bapak Ibu yang administrasi perkantoran ya. Biasanya saya membahas mahasiswa, tapi sekarang saya ke guru dulu ya, karena memang Bapak Ibu gurunya yang lebih membutuhkan ya, banyak itu mereka masih bingung apa yang dipelajari untuk guru gitu ya. Halo Kak, sangat membantu Kak. Terima kasih Bu Vivi. Masya Allah, tabarakallah. Oke Bapak Ibu, soal selanjutnya ya, silakan di tap-tap layar Bapak Ibu ya. 8,7 jadi 10 ya, 10K. Sampai 10K Bapak Ibu. Oke, soal selanjutnya. Seorang siswa dengan kesulitan motorik mengikuti pelajaran seni ya. Untuk mendukung siswa, guru sebaiknya silakan dijawab 35 detik ya dari sekarang. Bu Deye